Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TGWK. Oke, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Tegar Waraprada Khairi. Saya ini salah satu mahasiswa teman-teman. Salah satu mahasiswa dari salah satu kampus yang terkenal di Indonesia, yaitu kampus Sultan Ageng Tirtayasa atau bisa disingkat Untirta. Saya jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini ya, saya ingin membahas daerah atau kota lah ya, kita bisa bilang kota yang sangat-sangat terkenal dengan julukannya dan juga budayanya. Teman-teman ada yang tahu saya mau bahas tentang apa? Tentang kota apa? Saya kasih tahu. Kota yang saya akan bahas adalah Kota Cilegon. Materi yang saya bawakan di sini yaitu ada pendahuluan, letak geografi, topografi, sejarah, budaya, dan produk budaya. Kita mulai ya teman-teman dari pendahuluan. Jadi Kota Cilegon ini merupakan kota industri yang terletak di Provinsi Banten. Kota Cilegon juga merupakan kota terbesar keempat di Provinsi Banten. Dan Kota Cilegon sendiri disebut sebagai Kota Baja karena adanya industri baja milik pemerintah Indonesia, yakni Krakatau Steel. Ya teman-teman bisa lah gitu ya kalau ke Cilegon, ke tempat perusahaan PT Krakatau Steel itu kalau pengen melihat bagaimana baja itu dikelola gitu. Selanjutnya yaitu letak geografis Kota Cilegon. Nah, letak geografis Kota Cilegon sendiri itu berada di bagian paling ujung sebelah barat Pulau Jawa dan juga terletak pada posisi nih teman-teman. Ada posisinya teman-teman. Posisinya itu 5 derajat 52 menit 24 detik sampai 6 derajat 4 menit 7 detik lintang selatan. Oh, itu untuk lintang selatan. 105 derajat 54 menit 5 detik sampai 106 derajat 5 menit 11 detik bujur timur. Dan berbatasan wilayah sebelah utara, timur dan selatan dengan Kabupaten Serang. Wah, nih. Serta berbatasan wilayah sebelah barat yaitu dengan Selat Sunda. Nah, jadi Kota Cilegon itu sangat-sangat strategis teman-teman karena dihimpit oleh Selat Sunda dan kota lainnya gitu loh gitu. Nah, selanjutnya untuk topografi teman-teman. Ya, topografi. Untuk topografi sendiri, Kota Cilegon memiliki wilayah yang relatif landai di daerah tengah dan pesisir barat hingga timur kota. Tetapi di wilayah utara Cilegon sendiri menjadi belereng karena berbatasan langsung dengan Gunung Batur. Sedangkan di wilayah selatan menjadi sedikit berbukit-bukit, terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mancak, Serang. Nah, Kota Cilegon sendiri memiliki wilayah strategis yang berhubungan langsung dengan Selat Sunda dan terhubung dengan jalan tol Jakarta Merak. Itu teman-teman. Jadi ya sudah dibilang bahwa Kota Cilegon ini sangatlah strategis kotanya gitu, daerahnya gitu, karena memang dekat sekali ya dengan Selat Sunda gitu, tempat para saudagar pedagang itu lewat tuh dari berbagai pulau atau berbagai negeri gitu. Oke, selanjutnya yaitu sejarah Cilegon. Nah, jadi sejarah Cilegon ini ya teman-teman ya, dimulai pada masa Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1672, dimana pada masa itu wilayah Cilegon masih berupa tanah rawa teman-teman. Masih rawa-rawa tuh, kosong lah, belum ada perumahan kayak sekarang, belum ada gedung-gedung lah gitu. Nah, dan juga belum banyak ditinggali orang teman-teman. Nah, namun sejak Kerajaan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa dilakukan pembukaan daerah di Serang dan Cilegon yang dijadikan persawahan. Sejak saat itu banyak pendatang yang menetap di Cilegon sehingga masyarakat Cilegon sudah heterogen. Nah, tuh. Kemudian pada masa pembentukan distrik Cilegon atau Kewedanaan Cilegon tahun 1816, perkembangan Cilegon sangat pesat sehingga yang semula merupakan kampung kecil menjadi Kewedanaan. Selanjutnya nih teman-teman, pada tanggal 9 Juli
1888 terjadi puncak perlawanan rakyat Cilegon kepada kolonial Belanda yang dipimpin oleh Ki Haji Wasyid yang dikenal dengan pemberontakan Geger Cilegon. Geger Cilegon ini bertujuan untuk membebaskan dari penindasan penjajah Belanda dan melepaskan diri dari kelaparan akibat tanam paksa pada masa itu. Kemudian terjadi perubahan kewedanaan Cilegon menjadi kota administratif Cilegon tahun 1987. Ini udah merdeka ya teman-teman Indonesianya. Nah, pada tahun tersebut Cilegon meliputi 3 kecamatan teman-teman, yaitu ada kecamatan Cilegon sendiri, ada kecamatan Pulau Merak yang berada di Merak, dan juga ada kecamatan Ciwandan gitu. Serta dirangkai dengan pelantikan wali kotatif oleh gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Barat. Itu masih Jawa Barat teman-teman, masih dekat inilah, masih berhubungan dengan Jawa Barat. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1992 pada tanggal 11 Januari 1992, Kecamatan Cilegon dimekarkan menjadi Kecamatan Cilegon dan Cibeber, sehingga kota administratif Cilegon meliputi 4 teman-teman, tambah 1 lagi tuh, yaitu Kecamatan Cilegon, Cibeber, Pulau Merak, dan Ciwandan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan akhirnya Cilegon dibentuk menjadi kota madya daerah tingkat 2 berdasarkan undang-undang teman-teman. Nah, undang-undangnya nomor berapa sih? Yaitu nomor 15 tahun 1999 di lembaran negara 3828. Silahkan cari lah ya. Gitu. Tanggal 20 April 1999 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Syarwan Hamid pada tanggal 27 April 1999. Dan dirangkai dengan pengangkatan penjabat wali kota madya daerah tingkat 2 Cilegon, yakni Haji TB Rifai Halir. Nah, selanjutnya ada budaya kota Cilegon teman-teman. Nah, di mana secara umum budaya Cilegon merupakan budaya Sundo kuno. Sundo kuno enggak tuh? Sundo kuno Banten teman-teman, dengan pencampuran sangat kental dengan pengaruh keislaman dan Jawa. Suku asli Cilegon sendiri ya teman-teman adalah Sunda Banten teman-teman. Namun dalam perkembangannya kehadiran pengaruh Cirebon turut mewarnai teman-teman, sehingga terbentuklah masyarakat suku Jawa Banten sebagai hasil akulturasi antara kedua budaya tersebut. Bahasa yang digunakan masyarakat asli kota Cilegon adalah bahasa Sunda Banten dan Jawa Banten Lor. Kalau kita bisa bilang-bilang itu ya Jaseng teman-teman, bahasa Jaseng gitu. Kalau teman-teman ke Cilegon lah gitu, atau ke Banten lah, kemana aja pasti ada yang berbahasa Sunda, ada yang berbahasa Jaseng gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya juga akan menyebutkan teman-teman produk budaya masyarakat Cilegon. Nah, di antara lainnya itu ada tari Bandrong Lesung. Nah, tari Bendrong ya teman-teman, Bendrong Lesung. Terus ada Panting Tung, bambu. Itu yang mainin bambu teman-teman. Ada deh teman-teman bisa cari gitu. Terus pencak silat khas Cilegon. Terus rampak beduk dan ubruk. Nah, produk budaya lainnya berupa benda. Nih ada bendanya teman-teman. Cilegon juga punya benda teman-teman, yaitu ada batik lereng lesung mandiri, terus ada golok khas Cilegonnya, dan alat musik pating tung. Nah, berikut ini daftar pustaka teman-teman, atau sumber-sumber yang saya dapatkan untuk materi ini teman-teman. Teman-teman bisa tuh ngelihat daftar pustaka saya jika ingin mencari lebih dalam lagi tentang kota Cilegon begitu. Oke teman-teman, mungkin ya sampai sini aja ya kita berbincang-bincangnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka dengan video saya, silahkan like teman-teman, like sebanyak-banyaknya, atau ajak teman-teman gitu yang lain untuk nge-like dan menonton video saya teman-teman gitu. Dan kalau teman-teman mau menunggu video saya selanjutnya, maka subrek teman-teman dan nyalakan tanda notifikasinya teman-teman, yang gambar lonceng itu teman-teman, ting 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 gitu nanti bunyinya. Oke, tapi sebelum kita udahan, di sini ada beberapa soal teman-teman yang harus
teman-teman kerjakan. Soalnya saya ingin tahu teman-teman berapa persen teman-teman semua mengenal Cilegon atas materi yang saya sudah paparkan tadi. Nah, silakan teman-teman scan QR ini atau silakan klik link di deskripsi. Wah, susah banget ngomongnya nih. Di bawah ya untuk soalnya. Jika teman-teman ingin membaca ulang materi yang tadi, silahkan scan QR ini teman-teman, atau silakan klik link di deskripsi box di bawah untuk materi yang ingin kalian lihat. Oke lah teman-teman ya, saya langsung closing aja. Tapi sebelum closing saya mempunyai kata-kata nih. Ini kata-kata mutiara teman-teman. Kamu boleh kehilangan apapun asal jangan iman. Kamu boleh kehilangan apapun asal jangan Tuhan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.